Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Ki Hajar? Kita harus belajar. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah. Perkenalkan, nama saya Abdi Faklan. Perkenalkan, saya Faza Muhammad Afwi. Kami dari Gen Ki Hajar Sumbar 0300230 SMA Negeri 9 Padang. Dari 4 pilihan tema, penanggulangan bencana menjadi bagian yang menarik bagi kami. Kenapa? Setiap terjadinya hujan di daerah kami dengan intensitas yang cukup tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup lama, itu pasti akan terjadi banjir di beberapa lokasi, termasuk di sekolah kami. Banjir menggenangi sebagian wilayah Kota Padang, terpantau dari data BPBD Kota Padang. Hujan bisa terjadi kapan saja, dan itu bisa menimbulkan perasaan was-was karena akan berpotensi terjadinya banjir. Seperti kasus yang terjadi di daerah sekolah kami dan sekitarnya, dapat kita lihat bahwa saat terjadi banjir, kita semua merasa was-was dengan alat elektronik dan barang-barang lainnya. Dan Ki Hajar di mana? Jika merasakan begitu gak? Nah, tujuan dari proyek kami kali ini adalah sebagai solusi dalam mengatasi perasaan was-was Gen Ki Hajar. Oleh karena itu, Gen Ki Hajar penasaran kan bagaimana cara kami mengatasinya? Stay tune ya. Oke. Terus banget tuh pembahasannya. Kenapa nggak bahas kita kesehatan ini tempat biasa kita di situ kan? Boleh. Nah, sama dia nih kemarin habis kita jam 5, sekolah kita juga banjir. Oh, yang di ruang guru itu ya? Iya benar. Kalau menurut gua sih karena lokasi tanah sekolah kita miring dan ruang guru itu posisinya rendah dari lapangan. Emang itu berpengaruh ya? Ya iyalah, karena kalau air berada di sebuah ketinggian pasti cepat menuju ke bawah. Tahu gak kalian, di jurnal ini juga dijelaskan 3 jenis banjir yang ada di Kota Padang tempat kita ini, yaitu banjir yang genangan air, banjir bandang, ataupun banjir rob. Di sekolah kita itu termasuk ke banjir genangan air yang rata-rata disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi dan durasinya yang cukup lama. Nah, kalian ingat juga kan guys, waktu awal-awal kita sekolah 14 Juli itu banyak terjadi banjir di kota kita. Oh iya. Satunya tempat sepupu gua, dan itu masih karena hujannya terlalu lama dan deras bro. Ribet juga ya kalau banjir udah terjadi, apalagi kalau kita sedang di luar, pasti was-was. Gimana ya cara supaya barang-barang kita aman saat terjadi banjir? Kalau Abdi sih butuh alat kayak peringatan banjir, soalnya Abdi sendiri di rumah. Ya benar banget, kayak kejadian di ruang guru kemarin, pasti butuh alat kayak gitu supaya ada peringatan langsung bisa bergegas menyelamatkan barang-barang. Gimana ya kalau kita buat alat peringatan banjir biar kita bisa lebih cepat mendapatkan informasi tentang banjir di daerah kita? Bisa tuh pakai microcontroller yang kita program menggunakan sensor ultrasonik untuk mengetahui tingginya banjir dan buzzer untuk memberikan peringatan melalui suara. Ini pelajaran informatika gua 2 minggu yang lalu, jadi kita bisa menyesuaikan programnya dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Itu sangat berguna loh alatnya, kalau ada mendeteksi banjir dia akan berbunyi. Abdi pun terbantu. Abdi segera memindahin alat-alat yang berada di bawah. Kalau misal ada barang elektronik yang nggak sempat dipindahin, bisa konslet nggak sih? Menurut gua tambah modul relay sih, Emang fungsinya apa? sebagai pemutus dan penghubung arus lokal dari alat elektronik. Berarti kabel elektroniknya langsung dipotong dong untuk menghubungkan ke relay. Apa nggak rusak alat elektroniknya? Kalaupun nggak rusak, jelek nggak sih? Gimana ya? Gimana kalau terminal listrik aja yang kita hubungkan ke relay? Jadi arus alat elektronik diambil dari terminal listrik. Lagian pun sekarang sudah banyak ruangan yang pakai terminal listrik. Contohnya saja ruang guru dan labor sekolah kita. Bagus juga tuh, jadi kabel alat elektroniknya nggak rusak dan tinggal colok aja ke terminal listriknya. Oh begitu ya? Tapi gue kepikiran sesuatu deh dengan materi gue minggu lalu, yaitu tentang IoT. IoT ini konektivitas dari alat atau modul yang berhubungan langsung dengan internet. Salah satu microcontroller yang terintegrasi dengan IoT yaitu non-MCU. Berarti alatnya bisa terhubung langsung ke internet dong? Benar banget. Jadi dengan IoT kita bisa mengirimkan notifikasi ketika terjadinya banjir. Jadi alat kita itu tidak berfungsi hanya untuk memutus sambungan alat elektronik dan untuk pengingat aja. Bagus banget tuh, jadi Abdi langsung tahu kalau terjadi banjir ketika Abdi lagi di luar. Jadi Abdi nggak was-was lagi. Sekarang kita coba tanya ke Bu Dina yuk. Berfungsi gak ya alat ini untuk mengantisipasi banjir? Soalnya kemarin aku juga lihat Bu Dina dari ruang Capsek itu buru-buru ke ruang guru untuk mengantisipasi banjir yang terjadi dadakan. Boleh, yuk ke ruang Bu Dina. Gas.
Jadi gini Bu, bagaimana kalau kita buat alat antisipasi banjir Bu untuk ruang guru di sekolah kita? Ya Bu, tadi udah sempat diskusi tentang hal ini yang bisa memberi peringatan banjir dari suara, notifikasi dari telegram, memutus jaringan lokal alat elektronik dari terminal listrik agar tidak merusak kabel alat elektroniknya. Iya Bu, seperti yang disampaikan teman-teman tadi dan diskusi kami sebelumnya. Jadi alat ini menggunakan microcontroller not MCU yang sudah terintegrasi dengan IoT Bu. Lalu yang dihubungkan dengan modul sensor ultrasonik, buzzer, dan relay Bu. Gimana Bu? Ya, proyek seperti ini bagus untuk sekolah karena bisa membantu sekolah dalam siaga terhadap bencana banjir. Nah, kemudian wakil sarana juga bisa langsung mendapat informasi tentang banjir yang terjadi di sekolah kita. Kemudian ini juga berhubungan dengan mata pelajaran yang Anda ambil ya? Iya. Gimana kalau kita kasih nama alatnya Tajir Bu? Teknologi antisipasi banjir. Keren nama alatnya. Alat ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat umum dalam mengantisipasi terjadinya banjir. Dan bisa juga mengurangi perasaan was-was dari masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Geng Ki Hajar, setelah berdiskusi dengan tim dan guru pembimbing kami, yuk langsung saja kita buat prototipenya. Nah, selanjutnya yuk kita lakukan pemrograman Tajir. Nah, gini aja. Yuk kita coba prototipe alatnya, kira-kira berhasil nggak ya? Prototipe kita berhasil. Kita juga bisa mematikan bunyinya. Nah, ketika teman-teman sebelum berada di lokasi, teman-teman sudah mendapatkan notifikasi ketinggian air yang sudah terjadi. Teman-teman bisa memantau nih walaupun dari luar, dan jika air sudah mencapai batasnya, alat elektronik teman-teman secara otomatis langsung mati. Yuk, besok kita langsung coba ke ruang guru kemarin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil sarana dan prasarana di SMA Negeri 9 Padang merasa sangat terbantu sekali dengan alat yang telah didesain oleh anak-anak kami, yaitu alat Tajir, teknologi antisipasi banjir. Alat ini sangat membantu kami karena alat ini dapat mendeteksi apabila ada banjir di sekolah kami. Cara kerja alat ini adalah apabila ada banjir, dia langsung akan berbunyi alarm. Kemudian lampu akan mati, alat instrumen kami akan mati. Tetapi apabila tidak ada banjir, dia alat instrumen kami tetap berjalan seperti biasa. Di samping itu, notifikasi akan langsung ditampilkan pada HP. Nah, di notifikasi ini akan kita ketahui kalau telah terjadi banjir di sekolah kami. Nah, kami merasa sangat terbantu sehingga apabila ada banjir, kami bisa mengkondisikan sekolah kami
dan kami bisa memberitahu kepada tugas yang ada di sekolah apabila kami berada di rumah masing-masing. Terima kasih.